Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meisha Ramlina Putri dari 4A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang provisi dan kontingensi. Pertama, PSAK 57 bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kemajuan kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK, agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Definisi kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Sedangkan provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Dan liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersikap konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi ini di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban estimasi tidak diakui. Pengakuan provisi. Kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak sebagai eksplisit atau implisit, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Sedangkan kewajiban konstruktif adalah A. Berdasarkan praktik buku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pengakuan provisi. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang, yaitu penyelenggara entitas pada masa datang. Contohnya, ketika ada denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang, dan biaya kegiatan purna operasi decommissioning instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditentukan atau ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Kewajiban kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi menurut PSAK 57 Par 27. Kewajiban kontingensi adalah yang pertama, kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena satu, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kewajiban kontingensi. Entitas tidak dapat diperkenankan mengakui aset kontingensi menurut PSAK Par 31. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada pada kendali entitas. Pengakuan. 1. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Kedua, resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. 3. Nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Pengukuran. Yang keempat adalah peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Lalu yang kelima adalah rencana pelepasan aset, di mana keuntungan sehubungan dengan rencana ini, pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi, di mana terkandung dalam PSAK 57 Par 48 dan PSAK 57 Par 51. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah
A. Lingkup kegiatan usaha suatu entitas, atau B. Cara mengelola usaha tersebut. Contohnya adalah 1. Penjualan atau penggantian suatu lini usaha. Yang kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain. 3. Perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen. Dan yang terakhir, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan operasi entitas. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode, B. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada, C. Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan, D. Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan, dan E. Peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Pengungkapan. Entitas juga harus mengungkapkan pula 1. Uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas haruslah mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan. Yang terakhir adalah C. Jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. PSAK 57 versus PSAK 57 lama. Berdasarkan ruang lingkup, PSAK 57 yang baru dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000, yaitu kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Lalu pada PSAK 57 lama, instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar, sedangkan pada PSAK 57 baru tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Lalu pada PSAK 57 lama, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi entitas asuransi pemegang polis. Sedangkan pada PSAK 57 baru dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Lalu, menurut ketentuan transisi, PSAK 57 lama, penjelasan ketentuan transisinya untuk perubahan akuntansi tidak mengacu pada PSAK 25. Sedangkan pada PSAK 57 yang terbaru, itu dihilangkan. Lalu, menurut lampiran, PSAK 57 lama tidak diatur, sedangkan pada PSAK 57 baru terdapat contoh refund. Contoh 1. PT Intan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat, penjualan produk dengan jaminan yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum, keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Lalu terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan. Jadi kesimpulannya adalah entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik, biaya perbaikan, dan atau penggantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Lalu contoh 2, PT Mulia bergerak pada bidang industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran lingkungan, dan entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2010, dapat dipastikan bahwa RUU yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan secara segera setelah akhir tahun.
1. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah, karena dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan. 2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini keluarnya sumber daya akan terjadi lagi. Lalu yang ketiga adalah perusahaan harus mengikuti kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.